Kemudian yang selanjutnya, untuk bulan Muharram ini apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan di samping menjaga silaturahim, menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, kita sedapat mungkin meningkatkan perhatian kita terhadap keluarga masing-masing. Ini anjuran. Jadi di dalam Muharram itu kalau tidak salah, kalau menurut kitab Kanzun Najah Wasurur ada 12 amaliyah yang perlu ditingkatkan di bulan Muharram. Di samping silaturahim, yang kedua adalah memperhatikan keluarga lebih banyak. Ini menjadi pokok Bapak Ibu sekalian, karena banyak masyarakat ini yang sibuk bekerja, baik itu ASN atau non ASN, sehingga dengan keluarga saking sibuknya pekerjaan tidak ada waktu bercengkrama, berkomunikasi dengan istri maupun anak cucu. Bahaya ini, saya katakan bahaya. Karena apa? Karena kalau kita lihat, kalau panjenengan sering browsing, melihat di media sosial, bahwa pangkal dari kriminalitas, apa Pak? Pangkal dari kriminalitas, kenakalan remaja adalah karena gagalnya proses orang di dalam berkeluarga. Ini sangat berbahaya. Nah, maka dari itu di bulan Muharram ini di samping silaturahim, tetapi perhatian orang tua, komunikasi harus tetap dijalankan, keluarga harus tetap diperhatikan. Apalagi sekarang marak, waktu kemarin sempat booming yang namanya pinjol, pinjaman online yang terjangkit siapa saja. Ada yang kiai, ada yang petani, ada yang pejabat, ada yang DPR, mulai dari lapisan masyarakat semuanya ada yang terjangkit, namanya pinjol atau judol. Pinjol ini pinjaman online, judol ini adalah judi online. Sangat berbahaya. Karena apa? Perlu saya sampaikan, karena di antara sekian bubarnya hubungan berkeluarga, napa Bu? Sekian juta se-Indonesia, bubarnya orang berkeluar keluarga. Akhir-akhir ini di antara faktor itu yang paling banyak dikarenakan adalah terjebak yang namanya judi online. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bahkan ada, saya tidak matur instansinya, ada seorang orang tua lah pokoknya, ASN, saya katakan lingkup yang terbanyak pokoknya di Provinsi Jawa Tengah. Orang tua ini menjadi kepala di suatu instansi, tapi golongan berapa saya tidak tahu. Ringkasnya HP-nya orang tua ini dipinjam oleh anak bapak yang menjadi ketua atau kepala instansi itu. Kalau panjenengan HP dipinjam anaknya boleh atau tidak Pak? HP dipinjam anaknya boleh atau tidak? Kalau ibu boleh atau tidak Bu? Boleh.
ringkasnya HP bapak ini dipinjam oleh anaknya. Karena HP dipinjam oleh anaknya, otomatis nomor HP satu sudah terpegang. Untuk urusan KTP mudah. Segala macam transaksi, notifikasi bisa, kalau paham IT, bisa dialihkan ke HP-nya anak tersebut. Membuat aplikasi transaksi dengan bank yang namanya nopo? Brimo atau apa yang ada di dalam HP itu. Jadi HP-nya orang tua, tetapi Brimonya masuk ke HP-nya, anak tersebut. Kalau aplikasi Brimo itu masuk ke HP-nya anak, berarti anak bisa ngecek waktunya gajian, saldonya ada berapa, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Sangat bisa. Ringkasnya, anak ini, uang ini, karena semuanya sudah ada di HP-nya anak, kemudian digunakan untuk yang namanya judi online. Bapaknya karena sudah sepuh, gaptek, tidak paham teknologi, santai-santai saja. Waktunya gajian, tanggal-tanggal muda, beliau memasukkan ATM kok saldonya 0 rupiah. Karena ini 0, harusnya teman-teman sudah gajian, mestinya kita juga sudah gajian. Karena muskil, karena tanda tanya, beliau pergi ke bank BRI, banknya, untuk melacak, loh ini kok saldonya bisa 0 rupiah, padahal seingat saya ada sekian juta saldo yang ada ditambah gajian bulan ini. Orang tua bertanya kepada teller, Pak, Bu, ini rekening saya tadinya ada saldo sekian, gajian sekian, kok bisa 0 rupiah. Sesudah dilacak oleh pihak BRI, ternyata Pak, mohon maaf, uang yang ada pada rekening panjenengan ini keluarnya, masuknya, semuanya masuk ke rekening Bandar Judi On. Ada seperti itu Bapak Ibu. Masuknya kepada Bandar Judi Online. Nah, yang tahu notifikasi, yang tahu nomor HP, yang tahu sandi HP-nya sendiri, yang tahu fotokopinya KTP, siapa kalau bukan orang terdekat? Ternyata sesudah diselidiki, usut punya usut, ternyata semuanya digunakan oleh anaknya sendiri. Digunakan untuk apa? Semuanya digunakan untuk judi online. Nah, maka ini menjadi sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian. Di samping pangkal kerusakan bagi yang sudah berkeluarga, saya pesan dengan sangat khususnya kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Magelang, dijaga dengan betul, jangan sampai jatuh yang namanya judol judi online. Karena tidak ada kamusnya orang berjudi ini kaya.
Tidak ada kamusnya orang berjudi ini membangun keluarga menjadi mawaddah, sakinah, warahmah, tidak ada. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bahwa sesungguhnya khamr, bahwa sesungguhnya sesuatu yang membuat hilangnya akal, kecilnya miras, naiknya narkoba, kemudian judi wal maisir, itu semua adalah perbuatan dari setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala panjenengan sedaya mau hidupnya enak, mau hidupnya mapan, hidupnya bahagia, wahai keluarga besar Pengadilan Negeri Magelang, fajtanibu la'allakum tuflihun, maka jauhilah yang namanya khamr, narkoba, jauhilah yang namanya judol. Supaya apa? Supaya bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Nah, maka dari sini inilah perhatian kembali ke awal, perhatian orang tua. Panjenengan boleh kerja di mana saja dengan diniati ibadah, bagus. Tetapi sekali lagi pesan saya, anak, keluarga, sedapat mungkin panjenengan bercengkrama dengan mereka. Waktu libur panjenengan sedaya adalah waktu yang sangat berharga bagi keluarga. Sesibuk apapun, khususnya yang sudah mempunyai anak cucu, luangkanlah untuk mereka, berkomunikasi dengan mereka. Supaya apa? Supaya nanti betul-betul anak tersebut menjadi auladan sholihin wabanatin sholihat, anak yang sholih dan sholihah, berbekal kecintaan orang tua terhadap mereka. Amin, Allahumma amin. Ini yang kedua. Masya Allah, ini menjadi penyakit masyarakat yang namanya judol ini. Karena apa? Panjenengan kalau kadang-kadang browsing atau kadang-kadang bertanya kepada orang yang seperti itu, aplikasi judi online itu dengan aplikasi pinjol itu adalah hampir satu aplikasi. Jenengan ampun batin Pak Kiai, sok nglakoni napa kok paham? Begini, jadi panjenengan berapa juta mau dihabiskan dalam waktu menitan, jam-jaman bisa. Nanti kalau sudah habis rekeningnya itu, biasanya nanti muncul aplikasi pinjol. Ini taktik yang sangat berbahaya. Ketika awal pasang mungkin dapat, 1 pasang dapat, 2 pasang dapat, sehingga menjadikan kita ini ketagihan. Cara wong tua menjadikan kita ini tuman, pengen dapat, dan ini sulit untuk disembuhkan. Nah, itu kalau uang yang kita punya sudah habis, nanti dalam HP ini akan muncul aplikasi pinjol. Ini berbahaya. Hanya modal KTP nanti muncul aplikasi pinjol. Kalau jenengan sudah otaknya ini sudah rusak, pengen dapat, klik pinjol, modal KTP, wah, bisa entek alas, entek rumah, bahasa orang Jawa. Kalau dulu, kalau di desa ada yang namanya kelotok dan uyir, reso. Ada kelotok, ada uyir dulu tahun 90-an.
waktu saya masih kecil, atau sering pasang dulu. Itu pun kalau ada tontonan, kalau tidak ada tontonan pagelaran tidak ada. Itu pun nanti tempatnya di tempat-tempat yang sunyi. Obornya pakai lilin atau dian gembreng kalau istilahnya orang dulu. Itu kalau itu mungkin dompetnya habis 10.000, 20.000, dah pulang ke Mulang Sarung bubar. Itu kalau uyir kelotok. Kalau pinjol ini Masya Allah, orang tidak melihat, orang lain tidak melihat. Kalau togel, uyir, kelotok ini masih ada rasa malunya. Arak tuku, arak masang, lek-lek baru tanggane. Kalau ini arah modal HP di kamar lendean, tinggal klik, wah ini sangat berbahaya. Nanti tanah hilang, mobil hilang, keluarga bubar, istri pun juga hilang. Oh enggak, betul ini. Kebanyakan akhir-akhir ini yang terjadi adalah bubarnya orang berkeluarga sebab yang namanya judol, yang namanya judi online dan pinjaman online. Banyak contohnya. Kalau panjenengan membaca di YouTube ada kasus puluhan membunuh suami yang polisi di Jawa Timur itu juga berawal dengan itu. Masih banyak yang lain yang tidak terekspos oleh media. Nah, maka dari itu dalam peringatan tahun baru Hijriah ini awal kita jamaah sedapat mungkin. Yang kedua, perhatian kita terhadap keluarga ini sangat penting. Supaya apa? Nanti betul-betul anak ini menjadi aset bagi kita, yang istilahnya orang Jawa bisa mikul dhuwur mendem jero. Amin Allahumma